sebelum kita terjun ke bisnis pertanian, petani itu harus paham perhitungan HPP. Yang kedua, itu pengetahuan masalah distribusi. Jadi kita harus tahu nanti hilirnya itu kemana. Jangan kita bangun dulu semuanya besar-besar, nanti setelah panen kita bingung mau jual kemana. Setelah kita paham sirkulasi bisnisnya, detailnya seperti apa, baru kita scale up produksi ke yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bung Yadi. Selamat datang di Ayoda Farm. Ayoda Farm merupakan salah satu mini food estate-nya yang ada di Kota Tangerang. Kalau kami terjun di dunia pertanian itu di Ayoda Farm sekitar 2,5 tahun yang lalu. Kita bikin konsep mini food estate atau komplek ketahanan pangan. Awalnya itu memang sebenarnya masalah keresahan sih. Keresahan masalah pangan, keresahan masalah tata niaga pertanian kita, seperti apa sih yang harusnya bisa kita benahi. Nah, dari situlah mulai pelan-pelan kita coba riset, kita coba gali. Akhirnya ketemulah beberapa mekanisme yang pas harusnya bisa dijalankan di Indonesia. Kalau kita di Ayoda Farm itu, kita kan ngusungnya itu benar-benar komplek ketahanan pangan, mini food estate kita bicaranya. Jadi mini food estate itu kita mikirnya itu ada poin-poin yang harus diwakilkan. Contoh, kalau sayur kita ada, terus protein dari telur kita ada, telur ayam dan telur bebek. Untuk ikan kita ada ikan nila dengan sistem RAS. Terus untuk dagingnya kita ada ayam kampung, dan untuk buahnya kita wakilkan dengan melon. Nah, jadi komponen ketahanan pangan yang menurut kami ideal untuk serapan di masyarakat tuh kita udah riset, ketemulah komposisinya seperti ini. Jadi ada sayur, buah, ikan, telur, dan daging. Nah, kalau di Ayoda Farm kita bisa manennya itu tiap hari. Kayak Pak Coy itu sehari 25 kilo, terus ada selada itu sekitar 10 kilo. Jadi komposisinya udah kita atur. Itu di luar kebun-kebun Ayoda yang lainnya. Bisnis pertanian ini menarik sebenarnya. Paling penting adalah yang pertama itu sebelum kita terjun ke bisnis pertanian, petani itu harus paham perhitungan HPP. Perhitungan HPP-nya seperti apa? Dari mulai tanaman itu benih sampai dengan kita panen, itu harus tahu kos yang dikeluarkannya itu berapa. Itu poin pertama. Setidaknya kalau ada tengkulak yang datang ke petani mau ngambil nih harganya itu paham gitu. Jangan kita HPP-nya 1 kilonya 8.000, tiba-tiba tengkulak datang karena berpikir ya udahlah yang penting jual lah segala macam, datang dijual dengan harga 5.000. Artinya kan kita boleh capek aja jadi petani. Yang kedua itu pengetahuan masalah distribusi. Jadi kita harus tahu nanti hilirnya itu kemana. Hilirnya itu apakah kita jual sendiri ataukah kita jual ke tengkulak, ya kan, pengepul. Kalau kita jual sendiri, kita harus bisa ngukur kapasitas market yang bisa kita tawarkan itu seperti apa. Contoh, kalau melon, kita bikin nih, kita ada modal bangun greenhouse, katakanlah 200 meter. Goalnya, greenhouse ini mau diapakan? Kita tanam melon, panen, apakah mau jadi wisata petik atau mau langsung dijual? Nah, itu harus paham di situ. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini kalau mau terjun ke pertanian itu pengennya langsung buah. Nah, itulah yang sebenarnya Ayoda dari dulu selalu bilang kalau orang yang datang ke Ayoda, kita diskusi bareng-bareng, selalu bilang bahwa kalau mau mulai di bisnis pertanian, peternakan, perikanan, jangan langsung melihat hasil akhir pengen gede, tapi startlah dari yang kecil. Biar tahu, oh perhitungan HPP itu seperti ini ya. Oh kita kalau distribusi yang kecil tuh ternyata begini. Baru pelan-pelan kita scale up. Oh kalau kita nyari market besar tuh nanti seperti ini ya. Kayak gitu, jadi paham. Karena ada ditanya gini sama orang, Pak kenapa sih petani itu nggak bisa langsung jual ke supermarket? Itulah yang harus dipahamin bahwa gak sesimpel itu bisa jual ke supermarket. Ada proses panjang yang harus dilewatin. Petani harus paham masalah tukar faktur, harus paham masalah kontrabon. Jadi barang yang masuk ke supermarket itu divila lagi, di grading sesuai dengan gradingnya masing-masing.
Nah, yang kedua, pembayaran. Kebanyakan, sorry to say-nya, supermarket di Indonesia itu melakukan TOP. Mereka pembayarannya itu tempo. Ada yang 10 hari, ada yang 3 minggu. Nah, hal-hal ini yang harus petani paham. Kalau mau cepat, ya langsung jual ke pengepul. Tapi dengan konsekuensi, tadi harus pertimbangkan, juallah hasil panen selalu di atas HPP. Kalau kita, itu di Ayoda, konsen bisnisnya itu dua, B2B dan B2C. B2B-nya, kita jual sayur dan melon itu ke beberapa supermarket, toko buah modern, dan toko-toko buah di sekitar. Untuk yang kecil-kecil parsial, kayak ayam, bebek, telur, segala macam, itu kita B2C. Jadi ada customer langsung datang ke sini, ada beberapa rumah makan juga yang langsung datang, biasanya ngambil ikan segala macam, sayur juga sama. Jadi konsennya itu di dua hal itu. Kita bicara untuk sustain ke depan, itu bisnis pertanian itu masih profitable, masih menguntungkan. Selama ada mulut untuk butuh makan, selama itu juga bisnis pertanian gak akan pernah mati. Tinggal gimana caranya kita konsep masalah di pemasaran dan masalah di pasar. Yaitu tadi, akses pasar kita harus paham. Jadi sebelum kita terjun perang untuk market, kita harus paham nih, marketnya itu larinya kemana, segala macam. Jangan kita bangun dulu semuanya besar-besar, nanti setelah panen kita bingung mau jual kemana. Nah, itulah problem masalah petani di Indonesia. Memang benar, kita melakukan produksi dulu, baru kita bisa jual. Tapi ada poin pentingnya adalah kita produksi skala kecil dulu. Kita jual, setelah kita paham sirkulasi bisnisnya, detailnya seperti apa, baru kita scale up produksi ke yang besar. Kalau kami setiap bangun titik pertanian, kami selalu mengutamakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar dulu. Impact-nya ya mau nggak mau kita buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, dampak dari sisi ekonomi yang ada di lingkungan sekitar dengan keberadaan Ayoda Farm ini, khususnya kita membantu UMKM. UMKM sekitar itu benar-benar sejauh ini alhamdulillah kebantu. Contoh, ada beberapa tukang jamu, tukang martabak, yang biasanya mereka beli telurnya itu langsung ke pasar. Dengan adanya Ayoda Farm, mereka bisa beli parsial. Kalau ke pasar katakanlah mereka harus beli 5 kilo, tapi di Ayoda Farm mereka bisa pagi beli 3 kilo, sore menjelang malam bisa beli 2 kilo. Dan yang paling penting adalah masalah akses. Aksesnya logistik bagi mereka itu lebih cepat. Pertama kali bisnis pertanian, peternakan, perikanan, kalau saya sebagai muslim itu masalah di tawakal. Tawakalnya itu benar-benar berserah diri bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara itu akan menghasilkan. Tapi selalu ingat bahwa ikhtiar untuk di pertanian itu harus benar dulu. Jadi kita tuh nanam itu harus menjalankan SOP-nya. SOP-nya contoh kayak misalnya bebek petelur. Kita kasih makan sembarangan, ya dia nggak akan bertelur. Tapi kita berharap kita menghasilkan telur. Di melon pun sama, SOP-nya nggak benar, kita lewat polinasi segala macam, dia nggak akan berbuah. Nah, yang selalu kami tekankan itu masalah itu dulu. Ikhtiarnya tuh seperti apa, yakin bahwa apa yang kita kerjakan kalau sesuai SOP itu akan hasilnya bagus kalau di pertanian. Harapan kami, pemerintah itu aware akan masalah ketahanan pangan yang bukan cuman sekedar beras dan jagung. Tapi pemerintah itu peduli akan protein hewaninya, protein buat masyarakat. Karena protein ini akan menyangkut di kondisi tubuh kita. Jadi masalah stunting anak pun itu berdasarkan protein. Jadi kayak program MBG harus memperhatikan dari sisi protein. Nah, protein yang pas itu contohnya kayak dari hewannya, misalnya kita ikan, telur, terus ayam, segala macam, itu hal-hal yang pas. Kalau mau berkunjung di Ayoda, itu bisa kunjungin di Ayoda Farm, ada di IG kita di ayoda.farm. Di situ ada nomor WhatsApp dari mau konsultasi, mau nanya masalah produk, mau jadi mitranya Ayoda, itu bisa. Nah, untuk saat ini kami buka mitra sebenarnya di melon. Fokus kami adalah di melon karena memang kekurangan produk-produk di melon. Nah, kalau untuk berkunjung di Ayoda Farm, kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Itu bisa
kunjungan ke sini, bisa keliling Ayoda Farm, turnya seperti apa. Jadi Ayoda Farm itu jadi rumah atau hub. Kalau mau mulai bisnis pertanian, butuh visualisasi, mau dari hidroponik, mau dari organik, mau dari ikan, mau dari PB petelur, ayam petelur, melon, mulailah berkunjung ke Ayoda Farm. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di Ayoda Farm.